Wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan coba sharing bagaimana cara pendaftaran jalur zonasi atau perpindahan orang tua di PPDB Kota Bandar Lampung tahun 2020-2021. Seperti ini kurang lebih. Pertama kita coba buka dulu ppdbbandarlampung.id. Kemudian di sini ya, kita coba klik ppdbbandarlampung.id yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian langsung saja kita login ya. Kalau belum punya akun, silakan daftar di sini sebagai orang tua. Tinggal diisi saja, kemudian langsung disimpan ya. Nama dan lain-lainnya. Nah, ini. Misalkan Lampung, kota kabupatennya, pilih kota Bandar Lampung. Kemudian ini Bapak Ibu isi nomor HP-nya, alamat emailnya juga alamat email aktif, passwordnya juga ditulis ya. Nah, ini saya akan memberikan tutorial. Saya sudah memiliki akun aktif ya yang berada di ppdbbandarlampung.id ini. Oke, akun ini akun sebagai orang tua. Saya akan coba masuk. Sini saya klik. Oke, saya coba login. Kemudian saya masukin passwordnya. Kemudian saya pilih sini sebagai orang tua. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa aplikasinya diupdate ya. Kalau yang terupdate, di sini sudah ada download surat pernyataan orang tuanya ya. Jadi di sini ya Bapak Ibu bisa download, bisa ditulis, kemudian nanti diupload ketika mendaftar seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu aplikasinya yang terupdate, tanda dia sudah update adalah sudah ada download surat pernyataan berada di beranda seperti itu. Nah, sekarang tibalah saatnya bagaimana kita mendaftarkan dari awal ya untuk jalur perpindahan orang tua atau jalur zonasi. Namun yang paling pertama, kita akan coba untuk jalur zonasi dulu ya. Pertama kita akan coba di sini, saya klik daftar online. Nah, di sini muncul ya. Di sini kita pilih SMP negeri dan kemudian di sini kita pilih daftar sekarang. Nah, di sini ada pilihan jalur, ada zonasi, bina lingkungan, ini sudah ya. Kemudian ada perpindahan orang tua, prestasi dan anak GTK ini sudah selesai. Kemudian kita akan coba yang jalur zonasi. Oke, di sini saya klik ya. Nah, di sini muncul ya. Nah, di bagian ini kita akan isi Bapak Ibu. Di bagian ini kita akan isi. Jadi Bapak Ibu sekalian harus full mengisi data-data ini, tidak boleh ada yang terlewatkan. Oke, ini ya. Nah, ini seperti ini. Oke, sekarang kita cek ya satu-satu. Sekarang kita mulai, misalkan nicknya 187 sekian. Nah, ini ya, misal ya. Nama siswa misalkan saya ambil Budi Uji Coba Zonasi, misalkan. Ya. Bandar Lampung tempat lahirnya. Kemudian ini saya buat seperti ini aja, jenis kelamin, agamanya, misalkan SDN 2 Raja Basa. Misal saya buat seperti ini ya. Kemudian nama ayah, misal saya buat Iwan. Oke. Pendidikannya kita masukin. Kemudian nama ibu, Wati misalkan. Nah, nik ibunya juga harus kita isi. Oke. Kemudian ini kita buat, semuanya ini kita buat ya. Pastikan nomor HP orang tua ini harus yang aktif Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada apa-apa, ada operator atau admin sekolah yang menghubungi, ini bisa dihubungi nomor ini. Jadi pastikan nomor ini betul-betul aktif atau bisa connect ke WA seperti itu ya. Oke, umur kakak di sini ini harus minimal 1 tahun. Kalau misalkan tidak 1 tahun maka akan langsung ketolak. Jadi kakak di sini sekali lagi minimal harus 1 tahun terhitung dari bulan Juli 2019 ya. Terhitungnya dari situ. Oh maaf, jadi 1 Juli 2020, jadi berarti kakaknya itu minimal 1 Juli 2019 seperti itu. Oke ya. Nah, ini sepertinya tertolak ya. Kita akan coba ya. Ini kita biarkan dulu. Kemudian kotanya, nah untuk zonasi ini hanya kota Bandar Lampung saja, tidak diperkenankan kota lain atau di luar wilayah Bandar Lampung untuk mendaftar di jalur zonasi ini. Kemudian kita pilih kecamatannya Raja Basa, kemudian saya tulis Raja Basa. Kemudian di sini saya tulis Jalan Kapten Abdul Haq nomor 36 misal ya. Nah, latitude longitude-nya ini
Bapak Ibu kalau misalkan bingung cara latitude longitude-nya, di sini bisa langsung klik di sini cara menentukan latitude longitude ya, bisa klik yang ini ya. Nah, ini terhubung dengan apa? YouTube. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek supaya tepat ya, jangan sampai salah menentukan titik latitude longitude-nya. Nah, ini. Kemudian sekarang kita akan mencoba menentukan titik latitude longitude-nya di web. Saya buka maps-nya di sini. Oke ya. Saya buka maps, kemudian saya cari deh itu. Nah, ini Jalan Kapten Abdul Haq ya. Nah, ini. Nah, ini ya titik lokasinya. Jadi caranya gampang banget. Ini saya gedein dulu. Klik kanan aja di sini, di tepat di ujung ini ya. Sorry. Nah, ini kita klik kanan. Kemudian di sini klik ada apa di sini. Nah, ini ya. Ada apa di sini. Nah, sekarang kita akan coba copy paste yang ini semua. Ingat ya, kita copy paste di sini. Kita ambil yang ini. Nah, kita lihat nih. Ingat ya, titik latitude longitude-nya ini tidak boleh ada koma. Jadi nggak boleh koma begini, nggak boleh ya. Nah, itu ini koma. Nah, ini nggak boleh. Dan di sini juga nggak boleh ada koma. Sekarang ini kita biarkan dulu. Nanti ada pesan errornya seperti apa ya. Nah, yang perbedaan di zonasi ini adalah di zonasi PPDB Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu silakan pilih zonanya. Oke ya. Untuk bagaimana melihat zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Oke. Di sini saya coba buka lagi berandanya supaya Bapak Ibu tidak salah ya, tidak salah mendaftar. Di sini Bapak Ibu bisa lihat data zonasi. Nah, ini. Nah, zona 1 terdiri dari 9 sekolah apa-apa aja. Di sini ada SMP 2, SMP 8, SMP 13, 14 dan lain-lain. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Harus bijak melihat wilayah zona, yaitu bijaknya harus yang terdekat dengan rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita balik lagi ya ke form ini. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa langsung menentukan 3 pilihan sekolah, ya. Jadi harus dengan cermat menentukannya, ya, supaya Bapak Ibu tidak terlampau jauh dalam menentukan pilihan pertama, kedua, ketiga. Intinya Bapak Ibu coba cari sekolah yang paling dekat dengan titik lokasi rumah Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita coba ya. Kita klik pilih zona 1. Nah, sini ada zona 1. Oke, sekarang pilihan sekolahnya. Yang pertama saya ambil SMP 22 misal. Nah, lihat. Harusnya kalau Bapak Ibu titik lokasinya ini benar ya, maka di sini harusnya keluar jarak. Oke ya, perhatikan sekali lagi. Kalau misalkan tidak keluar jarak, berarti di sini tidak benar cara entry-nya. Oke, ini kita benerin ya. Di sini komanya kita ilangin, di sini kita kasih titik. Nah, ini juga kita kasih titik. Oke ya. Sekarang kita ulang lagi deh. Kita coba. Nah, ini sudah muncul ya. Saya akan ambil yang SMP 22. Nah, ini. Kemudian pilihan keduanya kita akan coba yang terdekat yang mana ya? SMP 8 mungkin. Oke. Kemudian SMP 2 mungkin. Nah, ini ya. Nah, jadi ini sebetulnya udah jarak yang ideal. Jadi yang paling dekat dengan lokasi Bapak Ibu yang mana? Oke ya. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini pilih SMP 26 misalkan. Nah, ini udah terlampau jauh ya. Atau SMP 45 mungkin. Nah, ini udah 2,3, hampir mirip ya, hampir sama. Sekarang kita akan coba kita balik lagi ke SMP 22 ya. Kalau melihat dari statistik jaraknya di sini, ini SMP 22 maaf, maksudnya ini jaraknya dekat ya. 1,4, terus pilihan keduanya 2,1, pilihan ketiganya 2,3. Nah, Bapak Ibu kalau bisa ya, ini memang penentuan titik lokasi atau penentuan sekolah pilihan 1 pilihan 2 ini kalau bisa diurutkan dari yang terdekat ya. Jadi jangan sampai salah sekali lagi. Karena setelah Bapak Ibu simpan data ini tidak bisa diedit atau data ini tidak bisa dihapus ya, dan tidak bisa migrasi data. Jadi betul-betul harus bijak dan harus tepat menentukan pilihan sekolahnya seperti itu. Kalau misalkan mau diedit data ada kesalahan, itu harus lapor ke admin sekolahnya. Atau mau hapus data, itu harus lapor ke admin sekolahnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang ini sudah oke semua, kita cek. Kemudian ini kita simpan datanya. Nah, lihat nih. Di sini ada tulisan. Maaf, umur kartu keluarga yang diperbolehkan untuk mendaftar jalur ini minimal harus 1 tahun. Terima kasih. Sekarang, ini tadi udah saya bilang, ini terhitungnya, tadi kan
dari tanggal 1 Juli tahun 2020 ya menghitungnya. Oke. Sekarang di sini kita harus rubah. Ini 2018 misalkan. Ini harus sesuai dengan tanggal KK yang ada yang nanti Bapak Ibu upload ya. KK-nya harus asli, kemudian SKL-nya harus asli. Nah, itu nanti ada di uploadan file. Oke ya. Kemudian ini kita simpan datanya. Nah, ini udah selesai. Ini kita lihat ya. Di sini ada tulisan Budi uji coba zonasi ini namanya. Nah, kemudian di sini ada pilihannya langsung nih. Pilihan sekolah satunya SMP 22, pilihan sekolah duanya SMP 8, pilihan ketiganya SMP 2 Bandar Lampung. Oke, seperti itu. Oke ya. Kemudian setelah ini Bapak Ibu belum selesai, yaitu Bapak Ibu harus wajib upload datanya. Oke ya. Ini Bapak Ibu bisa print ya. Ini bisa print datanya di sini. Nah, ini ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat data. Nah, ini data-data Bapak Ibu tadi ya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian di sini ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3-nya. Kemudian di sini ada upload filenya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, untuk hasil seleksi zonasi ini, jadi sistem akan menghitung skala prioritas dari jarak terdekat dulu ya. Jika Bapak Ibu lulus di pilihan pertama, maka pilihan kedua, pilihan ketiganya otomatis akan gugur. Namun jika Bapak Ibu tidak lulus di pilihan pertama, maka sistem akan langsung melacak ke pilihan kedua. Jika pilihan keduanya juga tidak lulus, maka langsung melacak ke pilihan ketiga. Jika lulus, maka yang pilihan 1, pilihan 2 gugur, Bapak Ibu akan diterima di pilihan ketiga. Namun jika tiga-tiganya gugur, maka itulah perhitungannya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menerima dengan legowo seperti itu. Oke, sekarang kita coba upload file ya. Nah, ini. Oke, ini saya buka dulu supaya kita bisa upload file. Oke, sudah saya buka. Sekarang kita klik lagi upload file. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Untuk jalur zonasi di sini ada upload KK yang asli, keterangan domisili ya. Keterangan domisili ini biasanya untuk menunjukkan bahwa kakak ibu kurang dari 1 tahun, tapi ibu sudah tinggal lama di sana. Mungkin ada update kakak dan lain-lain ya. Jadi harus ada surat keterangan domisili yang menyatakan memang bapak ibu sudah tinggal lama di sana. Kemudian di sini ada juga SKL asli, foto anak, dan surat pernyataan orang tua. Yang tadi ya, kalau misalkan ini kita lihat yang ini tadi. Nah, yang di sini, download surat pernyataan ini. Oke ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja. Jadi kita buat di sini, Bapak Ibu bisa data-datanya bisa dalam satu file ya, atau dalam berbagai-bagai file, nggak apa-apa. Jadi di-download, maksudnya di-upload berkali-kali. Ingat, satu kali upload itu kita hanya membatasi 1 mega. Jadi jika misalkan ada file yang lebih dari itu, Bapak Ibu bisa kompres ya, atau bisa berkali-kali upload gitu. Oke, contoh nih saya upload. Sekali upload Bapak Ibu bisa banyak file ya sekali upload. Kemudian Bapak Ibu sekalian, upload file di sini tipe datanya bebas ya, tipe datanya apa aja bisa kita terima ya. Yang penting bisa terbaca oleh admin sekolah dan tim PPDB sekolah. Oke, kita lihat, kita klik upload. Di sini saya coba cari yang ini, file saya ya. Nah, misalkan yang ini nih. Saya akan coba, ini ada 4 file nih. Nah, ini langsung ya. Jadi bisa langsung di-upload 4-4-nya, tapi ingat di sini harus 1 mega. Nah, ini masih 800 KB, 800 KB ini masih bisa ya. Saya klik open. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, ini proses uploadnya. Setelah itu Bapak Ibu, nah ini udah bisa langsung kelihatan ya. Ini adalah file-file yang Bapak Ibu upload dan ini akan terlihat oleh admin atau tim sekolah ya, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini bisa dihapus. Kalau misalkan ada kesalahan, Bapak Ibu bisa hapus kemudian upload ulang kembali. Oke, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datanya sudah diverifikasi, ya, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa mengupload file lagi, gitu ya. Jadi betul-betul upload filenya itu harus yang valid. Sekali lagi, kalau kita lihat di sini, oke, saya buka lagi ya. Tadi saya tutup. Kita coba lihat. Nah, di sini tadi. Jadi, ini. Baca ini baik-baik. Ini harus yang asli ya. Oke, sekarang ini saya hapus saja untuk demo tadi ya. Oke, seperti itu saja Bapak Ibu ya, bagaimana tata cara penentuan atau mendaftar jalur zonasi dan perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua berbedanya adalah pilihannya hanya satu sekolah ya. Kita ambil contoh saja di sini.
Saya akan coba buka perpindahan orang tuanya dulu. Oke, nah kita klik di sini. Nah, sini ya. Sini Bapak Ibu isi sama seperti tadi. Oke, ini juga diisi. Nah, namun di sini hanya ada satu pilihan sekolah saja ya. Misalkan kita contoh ambil Bandar Lampung, kemudian Raja Basa, kelurahannya, Bapak Ibu isi, kemudian di sini nah muncul. Jadi hanya satu pilihan sekolah saja. Oke, itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.